Pemirsa, Sony resmi meluncurkan 1000XD Collection di Indonesia sebagai headphone flagship terbarunya. Perangkat ini menawarkan kualitas audio premium, teknologi peredam bising canggih, dan desain yang dirancang untuk kenyamanan pengguna dalam jangka panjang. Sony memperkenalkan 1000X The Collection sebagai salah satu produk audio terbaik yang dimilikinya saat ini. Headphone ini dirancang untuk pengguna yang mengutamakan kualitas suara, kenyamanan, dan pengalaman mendengarkan yang lebih imersif. Sony menggunakan material logam premium pada bagian headband dan kulit sintetis berkualitas tinggi untuk meningkatkan kenyamanan. Ear cup berukuran lebih besar dan bantalan yang lembut dirancang agar tetap nyaman digunakan dalam waktu lama. Headphone ini dilengkapi teknologi DC Ultimate berbasis Edge AI yang mampu meningkatkan kualitas file musik digital secara real-time. Fitur tersebut membantu mengembalikan detail suara yang hilang akibat proses kompresi audio. Sony menyertakan fitur 360 Reality Audio Upmix yang dapat mengubah konten stereo menjadi audio spasial yang lebih imersif. Pengguna dapat memilih mode musik sinema atau game untuk menyesuaikan pengalaman mendengarkan sesuai kebutuhan. Untuk meningkatkan fokus pengguna, Sony menyertakan sistem Active Noise Cancellation atau ANC dengan 12 mikrofon. Teknologi ini mampu mendeteksi dan menyesuaikan tingkat peredaman bising secara otomatis sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. Sony 1000X The Collection hadir dalam pilihan warna platinum dan black dengan harga Rp10,99 juta. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Insta360 resmi meluncurkan Go Ultra X Hello Kitty Limited Edition hasil kolaborasi dengan Sanrio. Edisi terbatas ini menghadirkan desain eksklusif, aksesori khusus, dan fitur digital bertema Hello Kitty tanpa mengubah kemampuan kamera aksinya. Insta360 resmi mengumumkan kolaborasi global dengan Sanrio melalui Go Ultra X Hello Kitty Limited Edition. Perusahaan menyebut produk ini sebagai kolaborasi paling mendalam dalam sejarah Insta360 karena melibatkan desain perangkat aksesori dan fitur aplikasi secara menyeluruh. Kamera ini hadir dengan balutan warna sakura pink, dua nada yang menampilkan karakter Hello Kitty pada bodi kamera dan action pod. Tampilan khas tersebut membuat produk ini berbeda dari Go Ultra reguler yang sebelumnya hadir dalam pilihan warna hitam dan putih. Selain kamera, Insta360 juga menyertakan berbagai aksesori bertema Hello Kitty, termasuk bidet tripod, tali pengaman, magnetic clip, dan tas penyimpanan khusus. Seluruh aksesori dirancang dengan warna dan ornamen yang selaras dengan karakter Hello Kitty. Kolaborasi ini tidak hanya hadir pada perangkat keras, tetapi juga pada aplikasi Insta360. Pengguna akan mendapatkan animasi khusus saat menghubungkan kamera serta watermark eksklusif bertema Hello Kitty untuk foto dan video. Meski mengusung desain baru, Go Ultra Hello Kitty tetap membawa spesifikasi yang sama dengan versi standar. Kamera ini menggunakan sensor 50 megapiksel berukuran 1/1,28 inci dan mampu merekam video hingga 4K 60 frame per detik dalam bodi berbobot 53 gram. Insta360 Go Ultra X Hello Kitty Limited Edition dipasarkan secara global dalam jumlah terbatas melalui toko resmi dan mitra penjualan terpilih. Di pasar internasional, paket bundling ini dibanderol sekitar $569 Amerika Serikat atau setara lebih dari Rp9 juta. Berbagai sumber IDX Channel. Logitech resmi menambah jajaran produk gaming terbarunya melalui peluncuran mouse G304X Superlight dan keyboard G316X98. Kedua perangkat ini menawarkan performa tinggi, fitur modern, dan desain yang dirancang untuk mendukung kebutuhan gamer kompetitif. Logitech memperkenalkan G304X Superlight dan G316X98 sebagai bagian dari keluarga Logitech G. Kedua produk ini dirancang untuk memberikan kecepatan respon dan presisi yang dibutuhkan oleh gamer modern, termasuk untuk kompetisi e-sports.
G304X Superlight hadir dengan bobot hanya 59 gram dan mendukung 3 pilihan koneksi, yaitu Lightspeed, wireless Bluetooth, dan kabel. Fleksibilitas ini memungkinkan pengguna menggunakan satu mouse untuk berbagai perangkat dan kebutuhan. Logitech membekali BOSS ini dengan sensor Hero 44K, DPI, dan report rate hingga 8 kHz. Kombinasi tersebut dirancang untuk menghasilkan pergerakan kursor yang lebih akurat dan respon yang lebih cepat saat bermain game berintensitas tinggi. Logitech G316X98 hadir dengan desain premium dan switch yang dapat diganti sesuai kebutuhan pengguna. Keyboard ini juga dilengkapi pencahayaan Light Sync RGB yang dapat diatur secara menyeluruh melalui aplikasi Logitech G Hub. Salah satu fitur menarik pada G316X98 adalah kehadiran layar LED dan knob kontrol di bagian atas keyboard. Fitur ini memungkinkan pengguna mengatur volume pencahayaan dan berbagai pengaturan lain tanpa harus meninggalkan permainan. Logitech G304X Superlight dipasarkan dengan harga Rp1.439.000, sementara G316X98 dibanderol Rp1.629.000. Kedua produk tersedia dalam pilihan warna hitam dan putih, serta sudah dipasarkan di Indonesia. Berbagai sumber IDX Channel. Kita ke informasi pertama pemirsa, Bank Indonesia mewaspadai sejumlah faktor yang berpotensi mendorong inflasi dalam beberapa bulan ke depan, mulai dari rambatan kenaikan harga global hingga resiko gangguan cuaca akibat fenomena El Nino. Meski inflasi saat ini masih berada dalam rentang sasaran, BI menilai tekanan dari faktor eksternal dan cuaca perlu diantisipasi agar tidak mengganggu stabilitas harga. Bank Indonesia mewaspadai sejumlah faktor yang berpotensi mendorong inflasi dalam beberapa bulan ke depan, mulai dari rambatan kenaikan harga global atau imported inflation, hingga risiko gangguan cuaca akibat fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada paruh kedua tahun ini. Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman mengatakan, meskipun inflasi saat ini masih berada dalam rentang sasaran, tekanan dari faktor eksternal dan cuaca perlu diantisipasi sejak dini agar tidak mengganggu stabilitas harga. Sementara itu, dampak imported inflation dapat terlihat pada kelompok administered prices atau harga yang diatur pemerintah, terutama setelah adanya penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi yang diperkirakan memberikan kontribusi sekitar 0,25% terhadap inflasi. Faktor resiko inflasi yang mungkin sekarang ini mencuat dan menjadi perhatian adalah tentunya tentang rambatan global, yaitu harga-harga minyak dan komoditas ke dalam negeri atau kita sebut dengan imported inflation. Dan yang kedua, ini belum terjadi tapi kita alert untuk menghadapinya, yaitu gangguan cuaca. Aida menegaskan risiko cuaca menjadi perhatian khusus seiring meningkatnya potensi El Nino yang diperkirakan berlangsung mulai akhir Juni hingga Oktober atau November 2026. Berbagai langkah antisipasi telah disiapkan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah, diyakini mampu menjaga inflasi tetap berada dalam target 2,5% plus minus 1%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.